Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita belajar bersama Bu Javit. Kali ini kita akan belajar tentang pecahan. Kita sudah mempelajarinya di kelas 4 ya, tinggal kita ulangi lagi. Di sini misalkan, di sini ada satu gambar dibagi menjadi 4 bagian. Lalu yang diarsir hanya 2 bagian, maka dapat ditulis 2/4. Masih ingat ya? Nah, pembilang itu adalah yang di bagian atas. Pembilangnya 2, sedangkan penyebutnya yaitu pembaginya, yaitu 4. Di gambar ini ada gelas yang berisi satu bagian dari 2 bagian gelas. Jadi ini kalau kalian lihat menjadi 2 bagian ya, atas dan bawah. Satu bagian dari 2 bagian dinyatakan dalam bentuk pecahan menjadi 1. Itu yang terisi sebagai pembilang, dan 2 itu bagiannya atau pembaginya yang disebut penyebut. Maka 1 itu sebagai pembilang, 2 sebagai penyebut. Soal berikutnya, kita akan menuliskan pecahan dari pizza yang berasa stroberi. Kita anggap yang warna pink ini ya, warna pink ini sebagai rasa stroberi. Maka di sini ada 1 dari 2 bagian. Maka ditulis pecahannya 1/2. Di sini yang warna pink ada 1 dari 1, 2, 3 bagian, maka ditulis 1/3. Di gambar berikutnya, di sini yang warna pink ini agak pink ya. Mungkin ini juga stroberi kah? Atau berbeda? Ya, kalau ini juga stroberi, maka di sini ada 2 bagian. Kita tulis di bagian pembilang. Dari berapa bagian? 1, 2, 3, 4, 5. Dari 5 bagian. Maka ditulis 2/5. Selanjutnya, di gambar berikutnya, di sini ada yang berwarna pink. Ada 2 bagian dari keseluruhan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 bagian. 2-nya ditulis sebagai pembilang. 6 bagian ditulis di penyebut 2/6. Seperti itu ya. Selanjutnya, di sini ada gambar. Tinggal 1 bagian, tapi di sini bisa kita kira-kira ya. Bisa 1 bagian lagi, atau kalau digambarkan seperti ini. Jadi tinggal berapa bagian yang tersisa? 1 dari 2 bagian, setengah. Di sisi lain, di sini kalau digambarkan utuh seperti ini, sisanya tinggal 1 bagian, maka ditulis 1 dari 3 bagian, sepertiga. Kalau kalian lihat gambarnya, mana yang lebih banyak, setengah atau sepertiga? Ini lebih besar ya, maka kita beri tanda setengah, lebih besar dari sepertiga. Kalau pembilangnya sama, penyebutnya lebih sedikit atau pembaginya itu dibaginya lebih sedikit, maka bagiannya pasti lebih besar. Soal berikutnya, cara merubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Ini juga sudah pernah kita pelajari di kelas 4. Caranya adalah ini kita kalikan, maka di sini 4 dikali 2 lalu ditambah. Setelah dikali ini ditambah. Masih ingat ya? Ditambah 3 per penyebutnya. Maka kita hitung 4 kali 2 itu 8, ditambah 3, 11. Jadi pecahan biasanya adalah 11/4. Soal yang kedua, ini dikali, ini ditambah. 2 kali 3 ditambah 1 per, ditulis apa ini? Penyebutnya per 2.
2 dikali 3, 6 ditambah 1, maka hasil pecahan biasanya adalah 7/2. Kita ke soal berikutnya. Di sini ada 1/3 ditambah 4/6. Caranya kalau seperti ini, kita bisa mencari KPK. Masih ingat ya KPK, kelipatan persekutuan terkecil dari 3 dan 6 terlebih dahulu. Kelipatan 3 adalah 3, 6. Lalu kelipatan 6 ada 6, 12. Yang paling kecil kelipatannya adalah paling kecil dan sama ya. Di sini ada angka 6, di sini juga ada angka 6. Maka KPK-nya adalah 6. Kita samakan menjadi per 6 semua. Nah, di sini 3 menjadi 6 itu diapakan? Dikalikan 2. Maka bagian pembilangnya juga dikalikan 2. 1 dikali 2 sama dengan 2. 6 menjadi 6, ini tetap ya, maka pembilangnya juga tetap. Ditulis saja 4. Jadi untuk penjumlahan pecahan, penyebutnya harus disamakan terlebih dahulu dengan mencari KPK-nya. Nah, kalau sudah disamakan, kita rubah juga pembilangnya ya, seperti itu. Lalu kalau sudah, baru bisa kita jumlahkan. Di sini 2 dan 4 bisa kita tulis ulang. 2 ditambah 4 per 6 sama dengan 2 ditambah 4 sama dengan 6. Maka hasilnya 6/6. Seperti itu. Berikutnya di sini ada pecahan campuran ya, disuruh menjumlahkan. Ada 2 cara sebenarnya. Kita bisa menjumlahkan dulu bilangan bulatnya lalu menjumlahkan pecahannya, atau kita rubah dulu menjadi pecahan biasa, keduanya dirubah jadi pecahan biasa, lalu dijumlahkan, lalu dirubah lagi menjadi pecahan campuran. Kalau di sini kita bisa lihat, kalau penjumlahan sih Bu Jafid sarankan ya, kalian pakai dipisah saja penjumlahan bilangan bulat dengan bilangan bulat, berarti 2 ditambah 3 dihitung terlebih dahulu, ditambah, ini dihitung dulu, seperti yang diajarkan di kelas 4 ya. Lalu pecahannya juga dijumlahkan, 1/5 ditambah 1/5, seperti ini. Lalu dihitung, bulat dengan bulat, 2 ditambah 3 itu 5, ditambah 1/5 ditambah 1/5. Kalau penyebutnya tetap per 5, yang dijumlah hanya pembilangnya saja. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Maka hasilnya sama dengan 5, 2/5. Seperti itu ya, masih ingat kan? Oke, soal selanjutnya. Soal pengurangan. Di sini kalau pembilang yang ada di awal lebih besar, kalian bisa mengurangi seperti cara yang tadi Ibu ajarkan. Misalkan bilangan bulat dikurangi bilangan bulat, 5 kurangi 2, ditambah bilangan yang pecahan, 2/3 dikurangi 1/3. Ini bisa ya, seperti itu. Jadi hasilnya 3 ditambah, ini hasil kurangnya 1 per penyebutnya tetap, jangan ikut dikurang. Nah, hasilnya 3, 1/3. Kita bandingkan dengan yang dirubah ke pecahan biasa terlebih dahulu ya. Kalau dirubah ke pecahan biasa, ini 3 dikali 5, 15 ditambah 2 sama dengan 17 per penyebutnya masih tetap 3 ya. Lalu dikurangi
3 kali 2, 6, ditambah 1, 7. 7 per 3. Maka sama dengan 17 dikurangi 7. Sama dengan 10 per 3. Nah, ini bisa sampai 10 per 3 saja. Tapi kalau misalkan ada soal pilihan ganda dan kamu tidak menemukan jawaban 10 per 3, maka kamu bisa merubahnya menjadi pecahan campuran. 10 dibagi 3 itu dapat 3. Sisanya, kalau 3 kali 3 kan 9. Maka 10 kurangi 9, sisanya ditulis di atas sebagai pembilang. Lalu penyebutnya tetap 3. Hasilnya sama ya. Ini 3 1 per 3, di sini juga 3 1 per 3. Kalau kalian merasa belum jelas, kalian bisa ulang-ulangi video ini. Soal selanjutnya. Nah, kalau tadi kita bahas penyebutnya itu sama ya. Nah, di sini penyebutnya berbeda lagi. Nah, ingat ya, kalau penjumlahan tadi penyebutnya disamakan dulu dengan mencari KPK. Untuk pengurangan juga seperti itu. Kita cari KPK 3 dan 5 terlebih dahulu. 3 itu kelipatannya adalah 3, 6, 9, lalu 12, 15, 18. 5 kelipatannya adalah 5, 10, 15, 20. Oh, ternyata ini sudah ada yang sama, maka KPK-nya adalah 15. Lalu bagaimana dengan pembilangnya? Kita lihat. 3 menjadi 15 itu jika dikalikan 5. Maka pembilangnya juga kita kalikan 5. 1 menjadi 5. Lalu pecahan berikutnya. 5 menjadi 15 itu jika dikali 3. Maka pembilangnya juga kita kalikan 3. 3 kali 1 sama dengan 3. Setelah itu tinggal kita kurangi pembilangnya saja. 5 dikurangi 3 sama dengan 2. Dibagi penyebutnya tetap ya. Seperti itu anak-anak. Nanti kalau kurang jelas diulangi lagi. Sekian dari Bu Jafid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.